Kalau sekarang yang lagi viral itu mungkin kayak gemoy-gemoy gitu ya, Kak. Nah, itu perempuan itu banyak yang tertipu, maksudnya itu mereka itu berpartisipasi politik dan menentukan pilihannya itu tergantung yang viral-viral. Oke, selamat datang di channel Firman Panipahan. Sekarang bersama saya Sylvia, Ketua Kopri PMII FUF. Kali ini saya akan berbicara tentang peran perempuan dalam politik. Dalam suasana politik ini, tentu segala hal menjadi aspek pembicaraan. Gitu. Sebelum jauh lanjut, gitu ya, saya ingin tahu lebih mendalam tentang Sylvia. Sebenarnya di Kopri itu seperti apa? Nggih. Kopri mungkin itu badan semi otonomnya dari PMII. Ya, nah itu di Kopri juga salah satu tujuannya itu ingin menciptakan perempuan yang berdikari, terus perempuan yang bisa sejahtera dan paham terkait apa ini namanya tentang kesetaraan gender dan lain-lain kayak gitu, Kak. Mungkin kalau di Kopri seperti itu. Agenda Kopri itu apa saja sebenarnya? Mungkin kalau terkait agendanya itu kayak kayak kita kajian terkait isu-isu perempuan yang viral, terus kita kajian terkait bagaimana pemikiran feminis dari feminis beberapa feminis gitu, beberapa tokoh, dan juga kita itu juga melatih keterampilan juga, Kak. Mungkin salah satunya kemarin kita melakukan mengadakan pelatihan public speaking, terus pelatihan pembuatan buket, kemudian pelatihan untuk meronce manik-manik gitu, Kak. Kegiatan ya, kegiatan untuk perempuan. Oke, kenapa? Ini mungkin pertanyaan mendasar sekali. Kenapa perempuan itu menjadi satu pembahasan khususnya di Indonesia atau mungkin di dunia juga gitu, sehingga ada Kopri. Soalnya kalau dilihat dari sejarah dulu-dulu, itu kan perempuan itu kan sangat dipinggirkan, Kak. Maksudnya disubordinasi, di nomor dua kan. Apalagi kalau di dalam Islam itu kan dulu punya anak perempuan itu kan dikubur hidup-hidup, Kak. Nah, makanya agama Islam pun juga hadir untuk mengangkat derajat perempuan. Jadi memang Kopri itu lahir berdasarkan sejarah ya, bahwa memang manusia pada umumnya itu masih purba cara berpikirnya, itu yang kuat yang menguasai. Di era modern ini walaupun sudah ini ya, kita sudah mengaku modern, tapi perempuan itu tetap harus terjaga dalam pengertian memiliki porsi yang sama dalam dunia politik, ini Iya, kerjaan yeah, lain sebagainya. Oke, eh, dalam rangka mengundang Zilvia di sini itu adalah ingin berbicara tentang politik hari-hari ini. Barangkali sebagai aktivis, sebagai Kopri juga, Kopri PMI, FUF, apakah dia tertarik dengan politik belakangan ini? Kalau kalau saya sendiri itu tertarik, Kak. Apalagi kalau di lingkungan PMI, terutamanya di kopri-koprinya pun juga itu juga kajiannya terkait politik juga, terkait bagaimana calon presidennya kita nanti. Soalnya kan salah satu faktor yang mendukung kita untuk masa depan nanti itu juga tergantung dari pemilihan capres kita hari ini kan, Kak. Makanya kita juga harus tahu bagaimana sih capres tahun ini karakternya itu gimana, terus visi misinya itu gimana. Makanya juga untuk tertarik dengan pembicaraan politik itu juga sangat tertarik, Kak, kalau di lingkungan Kopri. Karena mungkin kalau ini, Kak, salah satu contoh nih mayoritas kaum perempuan itu kan kalau sekarang itu bisa dikatakan FOMO, Kak. FOMO itu fenomena fear of missing out. Nah, artinya itu takut merasa tertinggal untuk tidak mengikuti aktivitas tertentu.
Nah, kalau sekarang itu bahayanya, Kak. Kalau sekarang yang lagi viral itu mungkin kayak gemoy-gemoy gitu ya, Kak. Nah, itu perempuan itu banyak yang tertipu. Maksudnya itu mereka itu berpartisipasi politik dan menentukan pilihannya itu tergantung yang viral-viral tanpa melihat bagaimana visi misi dari calon presidennya itu, bagaimana track recordnya. Makanya itu mereka cuma mengikuti arus saja, alur saja. Makanya itu seharusnya penting untuk perempuan mengetahui pembicaraan politik, apalagi di tahun-tahun pemilu kali ini ya. Iya, iya, menarik ya. Jadi Sylvia melihat fenomena hari ini banyak perempuan atau mungkin mungkin bukan hanya perempuan ya, tapi kaum Ya, milenial Z ya, ya, yang ya. tertipu dengan istilah gemoy atau yang viral-viral gitu ya. Ini menarik ya, menarik sekali kita masuk pada substansi paradigma sebenarnya, paradigma berpikir itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya begini, kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh generasi Z atau khususnya perempuan? Apakah supaya tidak tertipu dengan gemoy, dengan viral-viral, apa sebagainya itu? Kira-kira apa itu? Tetapi kan banyak kaum milenial itu yang ini ya Kak, maksudnya ada yang antusiasme kepada politik dan ada yang apatisme kepada politik. Nah, di salah satu sisi ada kaum pemuda yang sangat bersemangat dan ingin mengetahui uh, seputar politik dan ada juga kaum milenial yang apatis dan tidak ingin melihat, maksudnya tidak ingin melihat politik di tahun ini dan mereka bahkan untuk memilih golput. Mungkin dari Bawaslu atau KPU itu lebih memberikan sosialisasi terkait bagaimana sih politik dan pemilu yang baik dan secara benar. Mungkin lebih di apa ya, Cak? Digerakkan lagi untuk mensosialisasikan ke milenial terutamanya. Gitu, Oke. Kak. Jadi memang KPU atau Bawaslu yang pada intinya semua panitia ya, panitia penyelenggara Ya, Pilpres ini harus ikut andil dan melibatkan aktivis-aktivis ya, mencerdaskan bangsa ya, gitu. Supaya memang mereka tidak terjebak. Iya, luar biasa pemikirannya Zilvia itu. Dan memang itu tidak terjadi ya. Bahkan banyak protes waktu itu ketika ada debat di kampus gitu kan. Ini yang aneh. iya. Nah, itu. Oke, itu poin-poin menarik itu bisa nanti kita close up. Iya. Oke, selanjutnya begini Silvi. Eh, kita tentu tidak bisa netral dalam politik, gitu ya. Iya. Dalam pilpres ini, Silvi sebagai insan demokrasi ataupun sebagai kopri, apakah memiliki kecenderungan dari apa capres kita gitu. Ada yang ketiga capres itu. Mungkin apa alasannya kalau ada kecenderungan gitu. Mungkin kalau salah satu, kalau saya sendiri itu mempunyai prinsip juga harus mempunyai pilihan sendiri, Kak. Saya sendiri pun tidak ingin golput. Nah, mungkin salah satu yang bisa karena saya cenderung milih ke capres ini, mungkin karena saya tuh melihat bagaimana program kerja dari capresnya itu tidak melupakan untuk bagaimana untuk memajukan perempuan. Bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terpenuhi. Kemudian ada program kerja yang upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kualitas terhadap perempuan, terhadap keluarga dan anak dan seterusnya. Mungkin saya bisa melihat dan memilih dari salah satu program kerja capres yang menyebutkan yang saya sebutkan tadi, Kak, melibatkan terkait hak perempuan, terkait memajukan perempuan kayak gitu, Kak. Kalau saya Oke, sendiri tuh memilih seperti itu, tidak dari melupakan dua debat perempuan. capres kemarin, debat capres dan cawapres. Yang
paling menarik atau yang sempat menyinggung perempuan itu siapa? Kalau terkait kemarin itu mungkin untuk UMKM, Kak. Kan sekarang UMKM itu kan kebanyakan juga dari ibu-ibu. Nah, itu untuk meningkatkan perekonomian UMKM yang mungkin salah satu yang kemarin dapat pertanyaan itu paslon nomor 1 kayaknya, Kak, terkait UMKM. Iya, ya, nomor 1. Itu juga menarik juga. Apa apa pandangan mereka tentang UMKM? Kalau seingat saya nih ya, Kak, mereka pertanyaan kemarin itu dijawab dengan ingin memeratakan terkait UMKM, terus memperbaiki UMKM yang di Indonesia, terus bisa melalui pelabelannya, terus kemasan produknya, kualitas dari hasil produknya, kayak gitu, Kak. Jadi kan mungkin bisa menambah perekonomian di Indonesia melalui UMKM itu. UMKM itu hubungannya dengan perempuan apa? Apakah perempuan itu yang paling banyak? Ya kalau menurut pemikiran saya nih, Kak, UMKM itu kan kebanyakan yang mengeksekusi itu kan perempuan, Kak. Ibu-ibu yang berjualan seperti ya kayak jualan apa ya viral-viral gitu loh, Kak. Seperti Oh gitu ya. kebanyakan Jadi kan perempuan. banyak keterlibatan perempuan di situ ya. Mungkin di debat dua capres kemarin itu belum menyentuh ini ya, menyentuh persoalan-persoalan perempuan itu. Oke, Iya, Kak. ini bagian yang terakhir yang tidak ada di dalam pertanyaan yang saya kirim. Jadi begini, bagaimana secara subjektif Sylvia itu melihat janji-janji politik dari capres itu? Apakah itu hanya akan menjadi janji belaka seperti yang pernah kita alami? Itu bagaimana? Atau tetap optimis dengan janji-janji itu dari janji-janji politis para capres? Ini gimana pendapat Sylvia? Kalau terkait itu kan mungkin setiap tahunnya juga akan setiap pergantian pemilu, setiap tahun pemilu itu pasti juga janji-janji politik itu pasti kan di awal-awal, Kak. Tetapi kan ya ya nggak apa-apa sih, Kak. Kalau saya sih ya nggak apa-apa janji-janji pemilu, tetapi asalkan nanti itu janjinya itu direalisasikan, dilaksanakan. Tetapi karena namanya manusia itu kan kadang juga lupa, mungkin di tahun-tahun seperti tahun-tahun kemarin pun juga janji-janji politiknya pun juga banyak yang tidak terlaksana. Dan itu pun juga suatu hal yang wajar, Kak. Maksudnya saya juga udah memaklumi gitu loh. Janji-janji politik itu banyak yang tidak terrealisasikan gitu. Ya mau gimana lagi? Iya, jadi kita harus tetap rasional ya dengan janji-janji politik itu. Tetap mendengarkan, namun tetap kita diskusikan janji-janji itu. Gitu ya. Nah, iya, Kak. Iya, tetap Apakah mendengarkan tapi janji-janji juga politik itu bisa menjadi ukuran untuk memilih capres? kalau menurut saya sih bisa apa ya, Kak? Iya sih, Masih mungkin ragu bisa ya? jadi tolak. Ya masih ragu banget, Kak. Soalnya kan tiap tahun kan pasti begitu. Tiap tahun pemilunya. Dan pas tahun pemilu pasti ada janji-janji politik, tapi kebanyakan konstruksi budaya yang tercipta di Indonesia, masyarakat itu kan pastinya sudah tertipu dengan janji-janji politik. Maksudnya mereka memilih juga dari janji-janji politiknya itu, kan. Kalau dari konstruksi masyarakat. Oke, kalau Sylvia dikasih uang 200.000 misalnya, pilih calon ini, mau nggak? Nggak mau, nggak mau, Nggak Cak. mau. Nggak mau. Uangnya nggak diambil. Nggak lah. Nggak, Cak. Nggak saya ambil. Gimana? Nggak mau, Cak. Saya tetap
teguh Tapi di pada pilihan. masyarakat kita sekarang itu kalau ada yang kayak gitu, Iya. uangnya diambil, tapi orangnya nggak dicoblos. Dan kalau di masyarakat, terutamanya di desa, itu kan siapa yang ngasih paling banyak, itu dia yang akan dicoblos kan, Kak. Itu di desa saya sendiri pun kayak gitu. Siapa yang ngasih uang paling banyak, itu yang akan saya coblos, gitu. Oke, Sylvia, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya minta closing statement dari Sylvia. Mungkin kalau closing statement dari saya, untuk para kaum kaum milenial dan terutamanya kaum perempuan, jangan sampai kita golput karena tentukan pilihan kalian, karena tentukan pilihan yang terbaik, karena masa depan yang akan kita terjun nanti itu tergantung dari pemilih presiden yang kita pilih untuk tahun ini. Tidak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.